Selamat sore guys. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Ada beberapa hal, ada beberapa cerita yang ingin aku ceritakan untuk kalian. Mungkin ini hanya sekedar cerita saja, membagikan beberapa cerita yang pengen banget aku bagikan kepada kalian. Jadi masih menyambung dari cerita-cerita yang kemarin, cerita tentang kakakku yang meninggal. Jadi waktu itu waktu yang lalu kakakku selama sakit dan dibawa pulang ke rumah kebun ini. Ini aku ambil videonya di rumah kebun, masih di rumah kebun. Ada beberapa alat yang sudah dibeli. Jadi sebelumnya memang setiap musibah, setiap duka itu pasti ada kebaikan Tuhan, pasti ada hal yang baik selagi kita masih mau berpikir positif. Jadi tidak setiap kesedihan, tidak setiap kesusahan itu selamanya akan sedih, tidak selamanya juga kita akan susah. Pasti semua itu ada masanya. Nah, waktu pulang ke rumah kebun, dibawa pulang ke rumah kebun, satu yang pertama kali yang dibeli itu adalah tabung oksigen. Karena waktu itu dari rumah sakit sampai ke rumah kebun, kakakku itu dibawa pakai ambulans dan harus pakai oksigen. Dan sampai di tengah perjalanan itu sempat kita kehabisan oksigen, tapi tidak mempengaruhi kondisi kakakku. Jadi walaupun tidak pakai oksigen tetapi kondisi baik, saturasi, tekanan itu baik. Karena memang kita dari rumah sakit sampai ke rumah kebun ini kemarin itu pakai ambulans yang ada perawatnya juga. Jadi ada yang memantau selama perjalanan. Nah, sampai di rumah kebun, karena di sini itu enggak ada tabung oksigen, karena memang kita selama ini enggak pernah ada yang sakit. Tetapi pas waktu kakakku kembali ke sini itu memang seharusnya kami mempersiapkan tabung oksigen, karena memang mungkin pikiran kami selama perjalanan nanti mungkin ada capek, ada nafas yang kurang bagus, itu memang kami harus mempersiapkan tabung oksigen untuk menyambung. Jadi waktu itu ada saudara dekat sebelah rumah, itu dia selalu sedia oksigen karena memang dia membutuhkan oksigen juga. Jadi kita pinjam. Waktu itu kita pinjam, dilalah kok ya kosong tabung oksigennya itu. Nah, malam itu ketika kita dalam perjalanan, kami dalam perjalanan itu saudara yang di rumah mempersiapkan itu. Mereka mengisi tabung oksigen dan mempersiapkan dibawa ke rumah kebun. Sampai akhirnya pagi ketika kami sampai sekitar jam berapa ya? Kami sampai itu masih pagi, sekitar jam 5 atau 6 ya, lupa. Ada sebagian yang lupa. Jadi mereka sudah mempersiapkan itu, dan ketika kakak diturunkan itu, terus sampai di kamar langsung ditempatkan pada posisi yang enak dan baik, itu langsung dipasang oksigennya. Jadi untuk menyambung, karena mungkin takutnya kami itu kelelahan dan takutnya kami ada sesak gitu, tapi ternyata semua itu sudah baik. Dan akhirnya kakakku itu tipe orang yang gak mau merepotkan orang lain. Jadi sebisa mungkin apa-apa itu milik sendiri. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya itu sendiri. Jadi walaupun sudah dipinjami ada saudara dekat, tapi ternyata keinginan kakakku itu mau beli tabung oksigen sendiri. Nah, pada saat itu juga sudah terpasang. Terus sorenya aku sama anaknya pergi mencari tabung oksigen.
sebelum itu juga kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, beli pampers, tisu basah, tisu kering, pokoknya segala macam yang dibutuhkan itu kami beli. Terus kami sore berangkat, akhirnya dapatlah itu tabung oksigen, karena memang kalau di sini di Wates itu ada toko yang menjual khusus alat-alat kesehatan. Nah itu kami datang ke sana, terus kami beli di situ, dan ternyata karena aku nggak tahu kan tabung oksigen itu ternyata terpisah, belinya terpisah antara tabung oksigen dan juga regulator. Jadi itu terpisah sama selang, aduh lupa ya, kalau selangnya itu terpisah tidak ya, satu set atau tidak ya, lupa. Jadi waktu itu aku kira tuh tabung beserta regulator sudah jadi satu harga gitu, tapi ternyata tidak. Tapi ternyata tabung oksigen itu sendiri waktu itu kita beli dengan harga 1 jutaan tabung oksigennya, dan untuk regulatornya sendiri itu 350. Tapi lupa aku mereknya apa, itu lupa. Karena mungkin ada beberapa merek ya untuk regulatornya, untuk kalau mungkin kalau tabung oksigennya itu mungkin ya seperti itu, hanya mungkin ada satu macam, cuman harganya mungkin beda-beda. Aku nggak tahu juga, nggak ngerti yang lebih spesifik lagi. Dan waktu itu kita beli tabung oksigen sama regulatornya juga sama selangnya. Itu sudah peralatan yang dibeli untuk pertama kali, dan juga sama pampers, tisu dan lain sebagainya. Itu hari itu juga kami beli. Terus selanjutnya nggak tahu juga itu ada tensi digital tensi yang digital yang dipakai bapak itu juga itu kakakku yang beli. Terus untuk yang kedua itu mungkin yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu terus beli kursi roda, karena memang dari pihak rumah sakit waktu itu ketika kakakku kontrol ke rumah sakit RSUD Wates, itu memang waktu pertama kali kontrol itu kita masih pakai apa ya istilahnya, kalau bed tempat tidur yang didorong itu loh, aku nggak tahu namanya, tapi waktu itu masih didorong, itu digledek gitu loh, kita periksanya pakai ambulans. Terus kakakku itu tiduran pakai tempat tidur yang didorong itu. Terus sampailah di rumah sakit. Nah, karena kakakku itu menderita stroke, itu kan harus terapi. Jadi memang disarankan dari bagian terapinya itu untuk terapi selanjutnya itu harus sudah bisa pakai kursi roda. Jadi ketika terapi selanjutnya itu harus sudah pakai kursi roda kesananya. Nah waktu itu saudara dekat ada yang nawarin juga, ada yang nawarin kursi roda, ada kalau mau dipinjam. Tapi lagi-lagi kakakku tuh nggak mau. Kakakku itu pengen beli sendiri, dan akhirnya aku sama anaknya itu pergi lagi. Tapi selang beberapa hari kita beli lagi di atas di toko alat kesehatan yang lain. Jadi kita akhirnya belilah kursi roda. Dan ada satu lagi alat, yaitu alat yang untuk kalau ada lendir-lendir di sini atau karena orang sakit tiduran dan tidak bisa makan dengan mulut, itu biasanya sini kelokor-kelokor, ada lendir-lendir yang mungkin ada di sini. Nah itu di asap alat pengasapan itu namanya apa nggak tahu. Yang penting itu alat pengasapan. Nah kita beli kursi roda dan juga alat pengasapan itu. Jadi ada 2 alat yang kita beli hari itu juga. Untuk yang kursi rodanya itu
kemarin itu seharga 1.350.000 sama alat pengasapan tapi yang portable apa portable sih yang bisa ditenteng gitu loh, yang cuma segenggam ini aja, segenggam ini, maksudnya kita genggam terus kita gini pegang gini bisa. Nah itu seharga berapa itu, 500.000, sisa kayaknya 400 sampai 500.000. Nah itu hari itu juga kita beli 2 alat. Nah itu beberapa alat yang kemarin sempat dibeli sama kakakku, tabung oksigen beserta regulator, kursi roda, dan juga alat ini alat pengasapan, juga alat tensi digital. Nah itu beberapa alat yang dibeli, dan ternyata semua itu sampai belum menggunakan. Untuk yang kursi roda kakakku itu belum menggunakan. Jadi waktu itu pas digunakan itu ketika latihan duduk di kursi roda, tapi ternyata kakakku tidak bisa. Jadi karena keadaan, mungkin memang keadaan tubuhnya lemah, jadi sampai tidak bisa duduk di kursi roda. Lalu waktu kakakku sudah meninggal dan habis itu aku beres-beres sama suaminya kakakku. Waktu itu masih di kamar, di tempat kakakku biasa tidur di sana. Kita beresin alat-alat itu, kita beresin baju-baju, kita beresin alat-alat, kita beresin pampers juga masih ada banyak, masih ada 2 bungkus besar sama 1 bungkus yang sudah dibuka. Tisu basah masih ada, tisu kering masih ada, terus alat-alat sonde itu juga masih. Terus alat-alat itu kita kumpulkan jadi satu. Kata suami kakakku itu begini, alat-alat ini kita simpan, mudah-mudahan nanti kalau ada orang yang membutuhkan bisa dipakai, bisa digunakan. Dan ternyata siapa yang menggunakan? Bapakku sendiri. Jadi ketika bapak sakit kemarin itu diperiksa, dibawa ke rumah sakit itu pakai kursi roda yang dibeli kakakku. Terus alat tensi yang tadi dipakai itu yang juga yang beli kakakku. Seperti dalam pikiran aku itu sepertinya Tuhan sudah menyediakan semuanya gitu. Jadi kok udah disiapkan gitu loh. Jadi bapak sakit, kursi roda sudah ada, dan sebenarnya kita nggak mau menggunakan, tapi ternyata bapak yang membutuhkan. Jadi kami ambil sisi positifnya, terutama aku yang ambil sisi positifnya. Di balik kesusahan, di balik duka, ada satu kebaikan Tuhan. Pasti ada satu kebaikan Tuhan selama kita bisa mengambilnya secara positif. Jadi alat yang dibeli kakakku ternyata masih bisa digunakan bapak. Mudah-mudahan dengan alat yang sudah dibeli itu bermanfaat banget untuk bapak. Jadi kami tidak usah membeli lagi, tapi sudah disediakan oleh kakakku. Tuhan sudah sediakan lewat kakakku. Jadi terkadang hal yang membuat kita tidak nyaman, terkadang hal yang membuat kita harus bersedih dan menangis, ternyata di balik semua itu ada kebaikan Tuhan. Jadi mungkin itu sebagian cerita yang ingin aku bagikan kepada kalian.
karena masih banyak cerita-cerita yang lain yang mungkin belum bisa aku ceritakan untuk saat ini. Jadi mungkin lain waktu aku masih bisa cerita lagi ke kalian, membagi cerita lagi ke kalian tentang hal-hal yang terjadi, yang aku alami, yang kami semua terima saat ini. Belum nanti cerita mengantar bapak ke Sangkal Putung di Palur itu seperti apa, nanti mungkin di next cerita berikutnya. Saat ini yang bisa aku bagikan cerita sebatas cerita ini dulu. Alat-alat yang sudah dibeli kakakku dan ternyata itu berguna untuk bapak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini, dan nantinya akan ada cerita-cerita yang lain di video selanjutnya. Terima kasih.